Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang metode pembuktian matematika. Sebelum kita bahas tentang metode pembuktian matematika, kita belajar terlebih dahulu pernyataan majemuk matematika. Pernyataan majemuk matematika ada 4. Yang pertama implikasi, yang kedua ada konvers, yang ketiga ada yang pertama implikasi, yang kedua konvers, yang ketiga invers, yang keempat kontraposisi. Misalkan saya punya pernyataan P berbunyi jika Ega pandai matematika. Pernyataan Q, Ega menjadi juara kelas. Nah, maka kalau disusun berdasarkan implikasi itu tandanya adalah jika P maka Q, maka akan berbunyi jika pernyataan P-nya Ega pandai. Jika Ega pandai matematika, maka Ega menjadi juara kelas. Ini namanya implikasi. Selanjutnya yang kedua adalah konvers. Konvers itu notasinya adalah dibalik ya. Berarti jika Q maka P, maka berbunyi jika pernyataan Q Ega juara kelas, maka Ega pandai matematika. Nah, selanjutnya yang ketiga invers. Invers itu kebalikan ya. Berarti negasi P maka negasi Q. Maka kalimatnya adalah jika Ega tidak pandai. Notasi negasi itu artinya tidak ya, ingkaran dari pernyataan P. Jika Ega tidak pandai matematika, maka Ega tidak juara kelas. Nah, sekarang yang terakhir kontraposisi. Notasinya adalah negasi Q maka negasi P. Maka kalimatnya adalah pernyataan Q dulu dinegasikan, kemudian pernyataan P dinegasikan. Berarti jika Ega tidak juara kelas, maka Ega tidak pandai matematika. Nah, untuk selanjutnya yang digunakan adalah pernyataan implikasi dan pernyataan kontraposisi untuk membuktikan kalimat matematika dengan pembuktian langsung menggunakan pernyataan implikasi, kemudian membuktikan pernyataan matematika dengan tak langsung menggunakan pernyataan kontraposisi. Sudah. Ya, sekarang kita akan membahas tentang metode pembuktian dalam matematika. Metode pembuktian dalam matematika itu dikenal dengan induksi matematika. Nah, induksi matematika itu adalah tahapan pembuktian
suatu rumus atau teori umum dari hipotesa tertentu. Pembuktian dalam matematika ada 3 bentuk pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian langsung, yang kedua adalah pembuktian tidak langsung, yang kedua adalah pembuktian tidak langsung, yang ketiga adalah pembuktian dengan induksi matematika. Gantilah tadi salah. Ya, saya akan menjelaskan tentang metode pembuktian dalam matematika. Pembuktian dalam matematika ada 3 bentuk, yaitu yang pertama pembuktian langsung, yang kedua adalah pembuktian tidak langsung, yang ketiga adalah pembuktian dengan induksi matematika. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah pembuktian yang berbentuk implikasi. Jika P maka Q, dengan mengasumsikan bahwa P benar dan akan ditunjukkan bahwa Q benar. Maksudnya gini, asumsi P benar, kemudian langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa Q juga benar. Maka terbukti bahwa suatu rumus tersebut terbukti benar. Maka itu dinamakan adalah pembuktian langsung. Contoh pembuktian langsung, buktikan jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 2 bilangan ganjil. Kita buktikan ya. Ini pernyataan P, X bilangan ganjil. Pernyataan Q, X kuadrat bilangan ganjil. Untuk membuktikannya, kita akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar, maka kita akan gunakan kalimat implikasi, yaitu jika P maka Q. Artinya kita menunjukkan bahwa P itu benar, asumsi P itu benar, maka kita menunjukkan bahwa Q juga benar. Maka kalimatnya adalah jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 2 bilangan ganjil. Nah, P ini adalah asumsi, kemudian Q itu yang akan kita buktikan. Jika X bilangan ganjil, kita akan membuktikan bahwa X pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Nah, asumsinya itu adalah asumsinya adalah X bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, atau jika dibagi 2 menghasilkan bersisa 1 ya. Sehingga X itu bilangan ganjil, maka didefinisikan 2N ditambah 1. Nah, N itu adalah elemen bilangan bulat. Berapapun nilai N, kalau dikalikan 2 ditambah 1, maka akan menghasilkan bilangan X. Bilangan X-nya itu ganjil. Selanjutnya, kita menunjukkan bahwa pernyataan Q, X kuadrat bilangan ganjil. Asumsi yang pertama itu adalah X bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa X pangkat 2 bilangan ganjil. Berarti X pangkat 2 sama dengan X-nya apa? Bilangan ganjil yang mana? Berarti 2N ditambah 1. X-nya kan dipangkatkan 2, berarti dipangkatkan 2. Selanjutnya X kuadrat sama dengan, kita jabarkan ya, 2N pangkat 2 berarti 4N pangkat 2. 2 kali 1 kali 2N berarti ditambah 4N. 1 pangkat 2 ditambah 1. X pangkat 2 ditulis kembali sama dengan, ada 4 berarti faktor yang sama itu 4 dan 2. 2-nya kita keluarkan supaya hasilnya 4N, di luar ada 2 berarti di dalam ada 2N kuadrat. Di luar ada 2 supaya hasilnya 4N berarti di dalam ada 2N. Tutup ditambah 1. 2 kali 2N kuadrat berarti 4N kuadrat.
2 kali 2n 4n ditambah 1. Selanjutnya berarti x kuadrat sama dengan 2. Nah, yang ini kita asumsikan bahwa ini adalah m. Berarti 2m ditambah 1. Nah, m elemen bilangan bulat. Kita pilih m-nya 1, berarti 2 kali 1 tambah 1, berarti 2 tambah 1, 3. Kita pilih m-nya 2. Kalau m-nya 2 berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti karena m bilangan bulat, maka dapat disimpulkan bahwa x kuadrat adalah bilangan ganjil. Mengapa bilangan ganjil? Karena m-nya itu bilangan bulat, kalau kalikan 2 ditambah 1 maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Maka terbukti bahwa x kuadrat adalah bilangan ganjil. Itu adalah pembuktian secara langsung. Pembuktian tak langsung, definisinya adalah pembuktian kebenaran yang berbentuk implikasi jika P maka Q melalui dua metode. Yang pertama adalah kontraposisi dan yang kedua adalah kontradiksi. Ada dua metode ya untuk membuktikan pembuktian tak langsung. Yang pertama adalah kontraposisi, yang kedua adalah kontradiksi atau pertentangan. Kalau misalkan kontraposisi adalah jika negasi Q maka negasi P. Kemudian prinsip pembuktian tak langsung kita menggunakan metode kontraposisi. Ini pernyataan implikasi akan ekuivalen dengan pernyataan kontraposisi, yaitu jika negasi Q maka negasi P akan senilai atau ekuivalen dengan pernyataan implikasi jika P maka Q. Untuk membuktikan pernyataan implikasi jika P maka Q, kita cukup membuktikan bahwa jika negasi Q akan mengakibatkan negasi P. Contoh pembuktian tak langsung. Buktikan jika n pangkat 2 adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Bukti. Dari soal kita bisa misalkan pernyataan P berbunyi n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka negasi P-nya adalah n kuadrat adalah bilangan, negasi itu kebalikan ya, berarti ganjil kebalikannya apa? Genap. Pernyataan Q, n adalah bilangan ganjil, berarti negasi Q-nya adalah n adalah bilangan genap. Nah, untuk membuktikan pembuktian tak langsung, kalian cukup membuktikan bahwa pernyataan kontraposisi, yaitu jika negasi Q maka negasi P bunyinya adalah sebagai berikut. Negasi Q-nya adalah n, berarti kalau implikasi berarti jika ya, jika n adalah bilangan genap, maka negasi P n pangkat 2 adalah bilangan genap. Titik. Sehingga kita misalkan lagi n bilangan genap. Kenapa n bilangan genap? Dari asumsi ya,
Asumsinya adalah n bilangan genap. Yang bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Maka kita misalkan n itu adalah 2k. K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Berapapun nilai K, kalau dikalikan 2 maka habis dibagi 2 sehingga dinamakan bilangan genap. Kita buktikan ya. Bukti lagi. N kuadrat sama dengan N-nya berapa ya tadi ya? N-nya adalah 2k. Berarti 2k pangkat 2. N kuadrat tulis kembali ya, sama dengan 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 K pangkat 2. Kita tulis kembali N kuadrat sama dengan 2 pangkat 2, 4 K pangkat 2. Selanjutnya N kuadrat sama dengan 2 buka kurung 2K pangkat 2. Loh kenapa ada 2? Loh kenapa ada 2 di dalam? 2 kali 2, 4. 2 kali 2 kali K pangkat 2 berarti 4K pangkat 2. Kemudian kita misalkan M sama dengan 2K pangkat 2. Maka di sini kita ganti dengan M. Berarti N kuadrat sama dengan 2M. Sehingga M itu bilangan bulat, sehingga N itu adalah bilangan genap. Berapapun nilai M-nya, kalau dikalikan 2 maka menghasilkan bilangan genap. Saya pilih M-nya 1 kali 2, 2. Saya pilih M-nya 2 kali 2, 4. Saya pilih M-nya 1000 kali 2, 2000. Berarti N kuadrat bilangan genap. Pernyataan implikasi, pernyataan P maka Q akan ekuivalen dengan pernyataan Q maka negasi P. Negasi Q maka negasi P. Berarti di sini artinya jika pernyataan P ini ya, pernyataan P-nya N kuadrat. Berarti N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Akan ekuivalen dengan jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat adalah bilangan genap. Maka terbukti bahwa jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Nah, ini artinya pernyataan implikasi akan ekuivalen dengan pernyataan kontraposisi. Nah, jika N pangkat 2 adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Akan ekuivalen dengan pernyataan, artinya ekuivalen itu senilai dengan jika kebenarannya akan sama jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat adalah bilangan genap. Maka terbukti bahwa jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Yang ini kita sudah membuktikan ya. Ini N-nya genap, ini genap. Kemudian dibuktikan bahwa N kuadratnya bilangan genap. Maka terbukti bahwa pembuktian tak langsung terbukti bahwa jika N pangkat 2 adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil.